Tapi bener nggak sih Kokoh ini masuk ke emas ataupun usaha emas dan lain-lain karena nggak percaya sama Bitcoin? Jadi ceritanya gini kalau masuk emas ceritanya sebelum saya cerita Bitcoin. Pernah nggak ngerasa, di titik hidup yang kayak, apa yang gue lakuin nih semuanya gagal gitu? Kan kalau sekarang semuanya berhasil. Tapi ada nggak satu titik di hidup, gue kayaknya bikin apa aja gagal deh gitu? Bisa dibilang enggak sih. Bukannya Wih. sombong ya, cuma kalau SS ya targetnya kepin BEP. Selama ini rugi terus, tapi yang kemarin Paris itu akhirnya untung. Walaupun kalah Parisnya. Lebih takut gagal atau nggak dicoba sama sekali? Jadi saya itu akan masuk kalau risknya itu kecil. Sebelum kamu fokus kamu mau kaya, sebaiknya kamu fokus dulu hidupmu bisa bermanfaat atau enggak buat orang lain. Daging Talk Story. Sudah bersama Ko Andrew yang katanya punya harta 30 triliun. Enggak ada lah itu. Enggak ya? Itu katanya Bang Hotman. Oh, itu kata Bang Hotman. Mengejar 30 triliun, siapa yang duluan gitu. Oh. Jangan-jangan dia udah duluan sebenarnya. Menyembunyikan kekayaan Bang Hotman. Kejar-kejaran ya berarti ya. Enggak, itu kata Bang Hotman. Oh, Kita enggak ngejar. Soalnya Ko Andrew ini kalau kita lihat-lihat ya, usahanya tuh banyak. Pusat pegadaian, pusat emas, terus investor juga di HSS. Ya. Mana yang paling menguntungkan kok? Sebenarnya kalau kerjaan itu cuma dua, Pusat Gadai Indonesia sama Pusat Emas.id. Kalau HSS itu invest aja sih, restoran-restoran tuh invest, banyak invest nggak aktif. Kalau aku aktifnya itu bener-bener cuma dua, Pusat Gadai Indonesia dari 19 tahun lalu, Pusat Emas ini baru buka 6 bulan. Udah fokusnya dua itu aja sih. Nah, berarti sekarang ada dua fokus nih, pusat emas Ya. dan pusat Gadai Indonesia. Gadai Indonesia. Di antara dua ini, mana sekarang yang paling cuanable? Cuanable Pusat Emas dong. Oh. Iya, kebetulan ya mungkin pas timingnya masuk langsung terbang emasnya kan. Jadi kita beli emasnya orang-orang belum sempat jual udah naik gitu. Jadi udah untung lah, dapat momentumnya lah ya. Jadi bisa dibilang yang katanya Koko itu kan Pusat Gadai Indonesia itu sudah 19 tahun. Iya. Pusat emas ini baru setahun. 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Cuannya langsung ngalahin tuh. Oh enggak lah. Outletnya Pusat Gadai kan udah banyak, Oke. udah mau 2000. Oke. Ini kan baru 5 pusat emas. Jadi nggak mungkin lah, jauh banget lah Mas Yan. Tapi tahu momen banget ya Koko. Emas lagi naik drastis banget, masuk ke bisnis emas. Enggak, kalau tahu momen harusnya masuknya 2 tahun lalu, Mas Hatta. Oke. Jadi sekarang pada saat momen enak itu outletnya udah 100 atau 200 baru panen. Jadi ini agak telat juga ya. Telat, panennya cuma 5 outletnya, nggak panen-panen amat dong. Oh. Kalau 200 baru panen itu. Panen banget Tapi tuh 5 kalau kayaknya udah lumayan deh. Lumayan banyak deh untungnya. lumayan lah. Bisa lah Daripada kebeli. enggak. Kebeli Bugatti bisa lah ya. Waduh. Itu kan Gabriel Reid yang beli. Saya enggak. Koko gak mau beli? Enggak. Enggak. Beli satu aja udah nggak kepake, udah mau dijual aja nggak laku juga. Jadi sistemnya Koko itu pusat emas itu bisnisnya bakal kayak Antam atau kayak mungkin apa ya, kayak Antam atau kayak UBS Gold ataupun Ya, kalau UBS Gold itu kan dia jualan perhiasan fokusnya. oke. Tapi dia ada logam mulianya. Mm-mm. Tapi revenue terbesarnya adalah di perhiasan. Kalau Antam sekarang 100% revenue dia di logam mulia. Sekarang dia baru mau masuk perhiasan. Jadi mungkin UBS lihat Antam logam mulia enak juga ya, dia bikin. Antam lihat UBS perhiasan enak juga ya, sekarang dia mau bikin. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Itu Koko bedanya. masuk tuh. Ya, Di saya situ. masuknya beda sih, bukan Antam, bukan UBS, beda sih. Kalau pusat emas itu kan cuma fokusnya itu cuma membeli emas orang itu loh. Orang-orang itu kan punya emas, misalnya orang dia pada saat nikahan kan dikasih emas kan banyak tuh, orang-orang ngasih emas saudara-saudara biasanya. Kan nggak ada suratnya, Mas Hatta. Terus dia kalau mau jual kemana? Ke toko emas nggak ada suratnya ditolak atau dihargain murah. Terus masa dia mau minta yang ngasih, minta suratnya dong. Ada kamu ngasih, kan nggak mungkin juga kan. Terus emas waris 20 tahun udah disimpan tuh nggak ada emas, nggak ada suratnya. Akhirnya dia ke pusat emas ini karena ada mesin XRF-nya itu yang ngecek ini berapa karat, dibelinya berapa karat, fair semuanya. Jadi nggak perlu surat. Nah di situ sih momennya dapatnya. Wah.
Ini seru, ini seru. Aku juga tertarik nih bisnis emas. Boleh join nanti kita. boleh coba diajarin kok ataupun bisa Boleh, join boleh. dikit-dikit gitu. Ayo. Pusat emas ya kan. Iya. Karena emas ini nggak tahu ya, aku tuh baru beberapa tahun ini sebenarnya. Belum lama-lama. Dulu pernah nabung emas tapi dikit-dikit. Nah, baru beberapa tahun terakhir baru tuh berani gede-gedean. Apa itu? Kenapa itu? Karena satu, emas itu kan menahan inflasi. Satu, menahan nilai. Dan di agamaku memang sangat menyarankan menabung itu di emas. Sampai kita itu ada zakat per tahun itu dari nilai emas juga ada. Oh, dari nilai emas yang kita punya ya? Iya, jadi ada zakat sekian persen itu ada dari emas. Jadi aku ngelihat, oh ini berarti kita memang diajak untuk lebih baik nabung emas. Loh, enggak, maksud saya dulu kan beli emasnya sedikit-sedikit tuh. Terus Sedikit-sedikit. ada titik poin tertentu yang merubah Mas Atta menjadi udah beli agak banyak deh. Itu Pas. apa? Pas udah punya anak sih. Oh iya, lebih Pas mau udah safety lah ya. punya anak, Iya. nyari safety banget. Iya. Terus kayak emas itu gimana ya? Mungkin dulu tuh aku kebanyakan kan sukanya beli mobil, beli rumah, beli tanah atau apa. Terus beli jam. Oh, liquid nih jam naik mulu. Iya, Apalagi iya. zaman-zaman baru Covid kan. Iya, Oh, Richard Mille nih Iya, harganya iya, dari naik. sekian tiba-tiba melambung. Iya. Patek tau naiknya iya. sampai 30%. Iya. 40% gitu ya. Dan di saat itu wah, investasi itu ke situ. Nah, tiba-tiba ngeliat harga semua goyang kan. Iya, goyang. Tiba-tiba ada satu harga yang nggak goyang-goyang banget. Iya, emas. Di situ aku lihat emas. Nah, pas aku lihat emas, ternyata sampai sekarang aja nih aku bisa nurutin apa kemauan anak sama istri itu gara-gara aku nabung emas. Iya. Dia emas apa? Jam tangan turun kan? Turun. Bubble turun. Mobil juga gitu, bubble Mobil turun. mungkin Ferrari sempet tuh aku ngerasain omsetnya tiba-tiba naik. Terus hancur. Tiba-tiba ada tuh aku jual untung sampai berapa mili, untungnya M gitu. Iya. Tiba-tiba tapi dropnya Hancur juga. nggak aur-auran sekarang. Iya. Saya Nah. juga waktu itu waktu Covid itu beli punyanya Just No Limit. Ferrari. Bukan, apa Lambo Aventador punya Just No Limit warna putih itu. Oh, oke. Murah belinya berapa ya? 4,5 M ya. 4,5 M. Jualnya 8 M. Setelah dipakai setahun gitu ya, dijual 8 M. Tapi begitu terima 8 M-nya, saya ganti ke Lambo Aventador yang 720. Jadi Oke. tuker 8 M beli yang 12 M. Oke. Terus beli 12 M, yang 12 M dijual lagi, lakunya cuma 8 M. Jadi gak jadi untung. Gak jadi untung. Kalau tuker duit doang untung, tuker mobil lagi akhirnya rugi juga. Itu lucu banget. Beli 4,5 jual 8 udah untung nih. Lu seneng kan? Bangga dong. Oh, Seneng. gila gua keren. Investasi gua bener ya kan. Beli 12 pakai 8. Iya. Drop banget ya. Iya. Tapi emang pada zaman itu tuh semua orang tuh kita agak gampang ya mau investasi tuh Iya. kemana dan lain-lain. Karena pada saat Covid orang nggak bisa spend money-nya kan di rumah doang kan. Jadi Bener. dia belinya ya udah yang Nggak yang- jalan-jalan nggak juga. jalan-jalan, dia bisa beli online jam, datang kirim. Mobil mewah, dia keliling-keliling kan. Covid kan nggak bisa Iya. ketemu orang, keliling-keliling jalan. Jadi mahal Itu pun aja dibayar. kebanggaannya kan. Iya. Bubble. Tapi bener nggak sih Kokoh ini masuk ke emas ataupun usaha emas dan lain-lain karena nggak percaya sama Bitcoin? Bitcoin saya juga punya. Punya. Jadi ceritanya gini, kalau masuk emas ceritanya, sebelum saya cerita Bitcoin. Saya masuk emas itu ceritanya saya itu Pusat Gadai Indonesia itu sudah terima gadai emas itu sejak 2 tahun lalu. Oke. 2 tahun lalu terima emas. Wah, munting tuh, nggak ngerti emas sama sekali kan. Wah, kena palsu lah, kena apalah, diambil. Wah, nggak ngerti lah, trial error terus kan. Setelah trial error, akhirnya ngerti lah, setahun belajar pinteran dikit lah, setahun setengah mulai pinter. Terus saya itu ada komunitas. Mas Atta, komunitasnya BBKA, belajar bareng Ko Andrew, itu komunitas gratis. Oke. Nah, salah satu member saya itu datang mau ketemu saya, ngajarin, kok ada lo bisnis kayak gini, terima emas pakai mesin. Saya bilang dong, nggak mungkin lah, siapa yang mau jual emasnya, gadai aja sama aja, nggak usah ditebus juga nggak apa-apa kok. Nggak bisa kok, orang Indonesia itu kalau dia mau jual ya jual, kalau mau ngutang ya gadai gitu loh. Jadi nggak bisa ini, harus dipisah jadi dua. Masuk akal juga ini orang ya, tapi masuk akal nih, ya udah nanti saya buka deh ya. Terus saya nggak buka-buka Mas Ian. 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, ada lagi orang BBKA juga datengin lagi, jelasin lagi, kok ini ada gini kok. Saya kenal orang yang bisa dijelasin semuanya. Wah, ini kayaknya menarik nih. Ya udah saya coba aja buka 1.
Buka satu pun saya nggak pakai modal karena saya buka di gedung Sinar Mutiara. Sinar Mutiara itu tempat jual handphone. Bawahnya itu kosong. Udah buka di sana aja. Jadi nothing tulus dong. Kalau nggak laku ya udahlah, orang tempat kosong gitu kan. Akhirnya buka, sepi Mas Hatta. Buka nggak ada yang datang. Nggak ada yang datang. Kosong melompong. Nggak ada yang datang, sebulan cuma 2 orang yang datang. Saya ini bayar gaji karyawannya nggak bisa gitu kan. Terus akhirnya ketemulah sama anak BPKA juga yang punya Brighty itu, Hadi. Belajar, diajarin ini harus pakai ads, harus pakai apa, diajarin cara nge-ads, cara apa, cara semua diajarin semua selama 6 bulan saya. marketing. Iya, diajarin semuanya lah permainannya yang saya nggak tahu karena selama ini kan saya Pusat Gade itu offline Mas Hatta. Jadi saya nggak ngerti dunia online dong. Dunia online tuh caranya gede lewat online tuh gimana saya nggak ngerti. Jadi saya ngertinya, saya kira buka pusat emas saya taruh aja ya laku, ada orang lewat datang gitu. Ternyata nggak ada yang datang gitu. Begitu diajarin, belajar, pas momentumnya juga emasnya naik, jadi orang searchnya juga lagi emas. Wah itu langsung boom, langsung rame banget sampai sekarang. Gitu ceritanya. Awalnya itu. Ya, Jadi awalnya. jangan menyerah ya guys, kalau buat buka toko masih sepi itu jangan nyerah. Kalau Bitcoin ceritanya gini, 2022 ya, 2021 atau 2022 saya lihat YouTube Timothy Ronald. Dia lagi ngomongin inflasi. Oke. Belum kaya itu dia waktu itu. Pokoknya waktu itu belum kaya dia. Tahunya udah kaya mau belum kaya dari mana? Saya ajak ketemu. Oke. Saya ajak ketemu, saya DM. Saya DM, ketemu dong, mau ngobrol-ngobrol. Ketemu karena saya tertarik sama jalan pikirannya waktu ngomongin inflasi gitu lah. Oke. Ngobrol-ngobrol dia bilang itu Bitcoinnya waktu itu 26.500 waktu saya ketemu sama Timothy. Terus dia bilang berarti masih 300 jutaan, 400, 300, 400 juta. Nah itu, terus dia beli aja, Ko Andrew beli aja. Apa sih artinya? Udah beli aja. Akhirnya beli Bitcoin langsung sekali beli udahlah. Terus naik 30.000 happy, turun lagi 27.000, waduh kok jadi hilang untungnya. Akhirnya belajar mentalnya itu, akhirnya di 70.000 dolar itu saya jual separuh, jadi balik modal. Oh. Modalnya udah balik. Modal udah balik. Terus jadi sisa untungnya doang di dalam. Oke. Naik terus ya udah saya nggak jual aja, udah biarin. Karena kan mau turun mau naik udah nggak, mentalnya udah nggak kena karena ini kan uang untung doang. Iya betul. Dan nggak mau nambah juga. Nggak berani mentalnya. Selalu pengen pada saat Bitcoin mau naik pengen. Pada saat dengerin orang-orang yang untung dari Bitcoin banyak, bisa beli mobil, bisa beli apa, pengen. Iri nggak? Iri. Ya udah biarin. Emang itu bukan jalan saya untuk untung segede itu di sana. Jadi ya udahlah, saya akan terus mempertahankan iri saya aja nggak apa-apa. Gitu. Sangkin saya habis untung tambah lagi, masukin Enggak, lagi. saya nggak berani. Saya bukan orang yang berani untuk mengambil resiko untung besar gitu. Karena kalau ada resiko untung besar, artinya harus ada resiko rugi besar. Kalau maunya untung kecil, ya resikonya kecil. Kayak emas lah ya. Iya. Kita kan bertahap naiknya dikit, tapi kalau turun ya emangnya dikit. Dikit. Nggak tahunya ruginya dikit-dikit kalau ada kemungkinan, tapi sekali untung kemarin mengerikan. Meledak. Tapi itu dari 20 tahun belum terjadi kan. Jadi ya nggak ngarep gitu juga sih. Oke aja. High gitu. risk, high profit. Low risk. Iya, high risk, high return. Low risk, Iya. low return gitu. Iya. Kalau bisa dilihat, pusat emas ini berarti hasil pikiran Kokoh lah ya, atau ada Komunitas inspirasi? ya, dengerin lah. Saya banyak ketemu orang, mana yang masuk akal saya coba, mana yang nggak masuk akal saya tunda gitu aja sih. Dan memang karena sudah belajar emas dari 2 tahun lalu itu juga, kalau belum belajar emas juga kena palsu terus pasti, berat. Jadi karena udah dibekali ya udah nekat aja lah, nothing tulus lah. Tapi emang katanya kalau pengusaha itu sambil jalan dia lihat kanan kiri ya. Mana Iya. ada peluang nggak ya? Di sini gue Iya. bikin apa ya? Bahkan bukan gitu doang, kita liburan aja sama teman-teman ngomonginnya usaha. Iya, betul. Iya, itu salah atau enggak ya? Dibilang bener banget juga enggak. Betul. Tapi dibilang salah juga enggak sih. Hmm. Tapi kalau yang aku lihat banyak pengusaha, termasuk misalnya aku nih kalau jalan, kita nggak mikirin jalan-jalannya doang gitu. Iya. Ini ilmu apa yang bisa gue dapat ya? Kayak misalnya gue ke negara ini, oh dia ternyata etos kerjanya gini ya, oh ada peluang bisnis ini ya. Oh iya, berarti gini memang ya. otak pengusaha gitu ya. Kita makan restoran rame, wah untung berapa ini orangnya? Nah iya, Malah ngitungin untung orang. bukan iri ya, bukan iri, cuma pengen tahu aja. Apalagi kalau ada bosnya, bro BP berapa lama ya? Bosnya langsung gini, malah dia tertarik loh pas aku nanya gitu. Oh, iya. Oh iya duduk dia. Iya
Iya, BAP-nya 18 bulan. Ini modal berapa? Ini malah cerita-cerita jadinya, bukan bahas rasanya atau apa. Nah, habis itu baru kita bahas ini bikinnya berapa lama, belajarnya apa. Kayak pengen aja tahu sih. Iya. Tapi kayaknya itu nggak salah deh kok. Nggak salah ya. Karena menurutku setiap kita ketemu orang itu pasti ada ilmu baru. Pasti. Nggak Betul. penting dia Setuju. harus lebih kaya atau lebih miskin atau Setuju, apa. setuju. Lebih banyak duitnya atau enggak. Setuju. Even kita ketemu sama bapak yang jual sayur di depan, Iya. kalau aku ngobrol tuh ada aja ilmunya. Ada, setuju. Kayak dia bilang, iya aku setiap ngambil ini harus datang pagi, karena kalau pagi harganya lebih murah sekian. Dia mikirin ya, berarti Hebat. kalau pagi ini dia akan lebih murah karena saingannya nggak sebanyak kalau misalnya datangnya udah agak terang dikit. Iya. Nah itu kan ada pemikiran-pemikiran kayak gitu tuh. Selalu sih dapat sesuatu dari orang sih. Dan jalan pikiran orang itu bisa jadiin pelajaran buat hidup kita kan. Asal kita open minded. Asal open minded. Jadi selalu terbuka dengan hal baru. Sampai aku tuh selalu punya prinsip yang kalau kita datang ke orang, gelas kita harus kosong. Betul. Jadi diisi aja, nggak apa-apa. Misalnya ketemu Ko Andrew, diisiin gelasku. Ya. Ko Andrew masukin ilmunya. Ketemu lagi orang. Even aku ketemu kameramen, walaupun dia kadang-kadang belum ada kerja, tapi aku kok karyanya keren-keren ya di IG. Aku belajar sama dia, kamu kenapa kayak gini, kenapa angle kamu tuh kayak gini. Oh dia gini. Seneng aja gitu. Jadinya banyak banget input di kepalaku. Jadi ketika Penasaran, harus selalu penasaran ya. Curious, Curiosities, iya. Selalu itu. kalau penasaran itu ditingkatin ya, jadinya kayak Ko Andrew gini, lihat Mas ini apa sih? Gue pengen belajar sih. Iya. Kalau itu sih yang aku lihat hari ini, aku belajar banget. Curious itu harus selalu ada gitu. Iya. Kalau Koko sendiri pernah nggak ngerasa di titik hidup yang kayak apa yang gue lakuin ini semuanya gagal gitu. Kan kalau sekarang semuanya berhasil. Tapi ada nggak satu titik di hidup gue kayaknya bikin apa aja gagal deh gitu. Bisa dibilang enggak sih. Bukannya sombong ya. Wih. Cuma gini Bisa ya. dibilang nggak gagal guys. Setiap kali gagal itu saya selalu mikir ini artinya saya bentar lagi naik level. Kalau udah melewati kegagalan ini gitu loh. Karena kan nggak mungkin kan orang bisa di atas tanpa melewati kegagalan-kegagalan kecil ini. Kan justru gagal dia bisa melewati itu dengan belajar dari kesalahan, akhirnya dia naik level 1. Ngerti caranya. Misalnya lah, gampang deh, misalnya saya sama Mas Atta kenalan, terus setelah kenalan ngobrol, lain kali saya kontak Mas Atta lagi nggak dianggap. Oh itu saya gagal. Berarti saya nggak bisa menempatkan diri dengan baik, saya nggak punya cukup ilmu yang membuat Mas Atta itu merasa tertarik berteman dengan saya, akhirnya belajar dari kesalahan itu. Oke, apa yang itu kan gagal juga sebenarnya. Tapi kalau orang nggak pernah gagal itu nggak mungkin dong orang langsung menjadi orang yang menyenangkan, langsung orang suka berteman sama kamu, nggak mungkin. Experience itu pasti ya gitu. Jadi Itu mindset loh guys, itu mindset banget. Jadi nggak pernah ngerasa gagal karena setiap kegagalan tuh pelajaran gitu. pelajaran ya. Itu mindset banget. Jadi kalau banyak orang ngerasa dia gagal mulai bisnis, itu salah ya berarti? Gak apa-apa sih gagal, tapi yang salah adalah kalau kamu tidak belajar dari kegagalan kamu. Jadi gagal ya udah, itu harus dipelajarin. Saya selalu ngomong ini, pada saat kamu gagal, pelajarin kenapa kamu gagal. Pada saat kamu sukses, kamu juga harus pelajarin kenapa kamu sukses. Rata-rata orang bahkan yang sukses, dia gak mempelajari kenapa dia sukses. Terus yang gagal langsung mundur. Berarti aku memang gak bakat. Masa Wah. gitu? Kan lucu, berarti aku memang gak bakat. Aku nggak bakat, itu bukan banyak. bidangku. Iya, Itu iya, tuh iya. paling bahasa-bahasa paling bahaya ya. Itu adalah hal pelarian yang paling gampang daripada belajar. Belajar itu kan sesuatu yang gak enak dan gak nyaman karena sesuatu yang baru kan. Jadi lebih baik dia bilang ini kayaknya bukan bidangku deh. Gitu. Padahal emang gak mau belajar lebih dalam lagi Gak gitu mau ya. tidak nyaman itu. Ya. Makanya kalau ada orang bilang kayak nggak ada menang atau kalah, ada yang menang atau belajar. Waduh, iya Jadi benar-benar. kalau dia lagi menang. Iya, Kalau iya. dia belum menang berarti dia itu lagi belajar. Karena kadang-kadang aku lihat tuh kayak mungkin aku lihat Ko Andrew, lihat teman-teman yang datang ke sini semua ya. Mereka itu bahkan punya mindset ataupun punya pelajaran hidup yang nggak ada di bangku kuliah. Oh iya, betul itu. Gak Jadi ada. mereka itu bikin metode kuliahnya sendiri. Iya. Entah itu jalan pikirnya, entah itu cara dia mulai bisnis, Iya, setuju. dan lain-lain gitu. Nah yang Koko lihat, Koko kan pasti kuliah nggak? Kuliah Kan? Kuliah. Berapa persen ilmu yang kepake di kuliah di dunia bisnis Koko sekarang? Kalau ilmu teknisnya Mm-mm. di bawah 10%. Oke. Tapi ilmu untuk
ilmu untuk menghadapi bisnis ini itu di atas 50%. Maksud saya gini, Mas Atta. Kalau saya nggak kuliah, mungkin saya nggak ngerti cara komunikasi sama karyawan. Nice banget. Kalau saya nggak kuliah, mungkin saya nggak tahu caranya saya di ruangan ini itu supaya saya nggak dibenci orang gimana. Nice. Caranya supaya semua orang di ruangan ini mendengarkan pendapat saya itu gimana? Apakah dengan diktator ngomong kamu harus gini atau kamu harus gini karena ini? Itu kan didapat waktu kuliah. Kalau kita asal-asalan ngomong, teman nggak ada yang mau dengerin kita. Kita asal-asalan ngomong, dosen nggak mau dengerin kita. Nggak bisa seenaknya. Itu kan belajar kan pada saat kuliah gitu. Akhirnya pada saat bisnis ya kita otomatis refleks kan. Kita tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh gitu. Jadi Koko termasuk nggak setuju kalau ada orang bilang kuliah atau sekolah itu scam. Enggak. Kuliah harus wajib. Ya bukan wajib sih. Maksudnya kalau memang kamu ada kesempatan untuk kuliah, kuliahlah. Saya kasih kuliah karyawan saya tahun ini tuh 1.000 karyawan gratis semua. S1. Kuliah S1. Kuliah 1, 1.000 karyawan. Kamu masuk gratis. Kalau kamu nggak mau masuk, saya kasih waktu 2 tahun kamu untuk cari kerja lainnya. Oh. Gitu loh. Jadi dibayarin gratis masih ada yang nggak mau, nggak apa-apa. 2 tahun lagi kamu kerja di sini sambil kamu ngelamar-ngelamar tempat lain. Saya mau karyawan saya nanti satu-satu semua saya kuliahin. Soalnya kan alasannya dia kuliah nggak ada duit katanya. Udah dibayarin loh ini. Udah dibayarin tetap gak mau kuliah. Ada beberapa orang ada. Ada banget. Soalnya apalagi Ada banget itu. beratnya itu apalagi kerja sambil kuliah loh, berat banget loh. Iya. Sambil kerja sambil kuliah itu berat banget. Tapi Berat, saya dulu diajarin sama Pak Arman BCA. Yang punya BCA dibilang gini, orang yang sambil kerja sambil kuliah itu dan dia bisa melewati itu lebih bagus daripada orang yang sudah lulus S1 kerja doang. Wih, gila. Bener juga ini ya. Jadi saya nguliain orang itu gak ada ruginya. Karena dia push langsung. Pasti dia kan survival mode kan. Dia itu waduh kurang tidur, masih harus belajar, pulang masih. Jadi dia itu bener-bener the best version of them. Jadi keren banget dia pasti. Makanya timku juga ada yang aku minta, udah kuliah sini sama aku bla bla bla. Ada yang nolak tuh banyak juga mas. Iya. Aduh aku lagi kerja bang. Iya takutnya itu nggak dia. Fokus. Betul. Tapi kalau sebenarnya dia punya kemauan tuh bisa aja kan. Iya. Dan aku banyak yang komen gini, kan aku tuh baru masuk kuliahnya di umur 28-an. Aku baru masuk lagi SMA di 28-an. SMA. Baru masuk ini lagi belajar. Oke. Jadi aku baru ngejar paket C-nya 28-an. Oke. Habis itu aku kuliah tuh di 29-an. Oke, apa jurusannya Mas Ada? Hukum. Oh sama kita, saya juga lulusan hukum ya. Terus? Nah orang tuh banyak yang komen awalnya, ngapain sih kuliah lagi, kan udah apa ya, kamu kan udah berhasil di bidang kamu katanya, ngapain kamu kuliah lagi. Aku cuma jawab gini, aku gak mau mengajarkan generasi berikutnya tuh gak kuliah. Mantap. Karena banyak sekarang anak-anak yang ngadu ke orang tuanya, kok Bang Atta bisa kayak gitu, gak kuliah. Iya. Dia bisa punya Lambo, bisa beli Ferrari atau bisa beli Aston apa, dia nggak kuliah. Nah alasan itu dipakai di mana-mana mas. Oh, jadi kuliah aja gitu. Jadi aku mendingan aku kuliah karena memang aku tuh nggak kuliah bukan karena aku nggak mau, tapi emang waktu itu kondisinya nggak bisa. Iya. Kalau aku bilang sama mereka, kalau aku nggak kuliah aja bisa, kalau dari waktu itu aku kuliah mungkin aku jauh lebih hebat lagi. Iya. Jadi bukan faktor dia karena nggak kuliah jadi bisa. Iya betul, saya setuju. Nggak mungkin orang yang kuliah itu lebih jelek daripada orang nggak kuliah. Iya. Jadi kalau faktor diri kamunya berkualitas, diri kamunya ini seneng banget belajar, seneng banget ngulik, nggak kuliah bisa sukses. Tapi kalau kamu kuliah, kamu ada di atasnya. Ya. Gitu. Jadi jangan nyalain juga. Ada bilang gini, kuliah ada temanku udah S2 tapi masih nganggur-nganggur aja. Nah, S2 aja nganggur, apalagi kalau dia nggak S2. Iya, setuju. Betul. Jadi jawabannya di situ aku. Iya. Setuju nggak kalau itu? Menurut saya sih kuliah kalau memang ada waktunya, ada uangnya, kamu kuliah sih. Iya. Kamu itu belajar hidup itu di sana gitu. Karena pada saat SMA kan kita itu setiap hari ya harus masuk. Kalau nggak masuk kamu dimarahin orang tuamu dong. Tapi pada saat kamu kuliah, kamu boleh nggak masuk loh. Terserah kamu. Dosen juga nggak nyariin kamu. Gak boleh nggak lulus mata kuliahnya gitu. Artinya jadi kita kan harus disiplinkan diri kan. Iya. Beda dong sama SMA. Kita bukan disiplin ya. Memang tiap hari gini udah refleks kan. Kalau kuliah itu kita bisa masuk, bisa enggak. Kalau kamu begadang besok nggak bisa masuk.
Berarti kamu harus disiplin sendiri selama 4 tahun. 4 tahun tuh membentuk karaktermu. Jadi pada saat kamu masuk dunia kerja, masuk setiap hari harus disiplin, harus hormat sama senior, harus hormat sama atasan, cara ngomong sama atasan gimana, cara ngomong sama bawahan gimana, cara ngomong sama setara gimana. Itu sudah diajarin di kuliah secara alamiah. Bener kan? Masa bisa kita kuliah terus ngomong sama senior kita seenaknya? Bener. Kalau nggak kuliah nggak ngerti caranya. Nggak ngerti. Kalau orang nggak kuliah nggak tahu, dikirain boleh. Dia nggak tahu konsekuensinya. Dan mungkin komunikasinya juga jadinya. Nggak, ya lebih nggak Beda. pede juga kan, lebih nggak pede juga orang. Tapi gimana caranya? Banyak kan sekarang anak-anak kuliah itu jadinya nongkrong-nongkrong kok. Nongkrong. Ada juga nih persepsi lain. Kuliah itu cuma nongkrong-nongkrong aja. Nanti ya pas ujian baru serius atau pas skripsian baru serius. Nah, gimana caranya mereka tetap bisa mempunyai kualitas diri yang bagus di saat kuliah? Bahkan kalau bisa dia mulai usaha saat kuliah gitu. Itu masih mending menurut saya. Masih mending kamu nongkrong-nongkrong daripada kamu nggak kuliah, kamu nganggur-nganggur di rumah. Kamu Oke. nongkrong-nongkrong tuh masih sama teman-teman kuliahmu. Oke. Yang balik lagi kayak tadi, pada saat kamu nongkrong-nongkrong itu, kalau kamu ngeselin, kamu dihindari sama temenmu. Kalau kamu nyenengin, orang-orang suka sama kamu. Kalau kamu nggak kuliah, kamu di rumah rebahan doang. Jadi kamu nggak Nganggur tahu, ya. kamu nggak tahu caranya hidup di dunia ini gimana, dia nggak tahu. Bener kan? Iya. Tahunya itu pada saat kuliah itu, belajarnya di situ. Gak ada experience. Terus ya. banyak temen pada saat kuliah, terus nanti bisa kolaborasi bareng, bisa belajar bareng, pada saat kerja bisa kerja bareng. Makanya pada saat kuliah itu cari temen sebanyak-banyaknya yang positif. Kalau temennya negatif, hindarin, cari Oke, circle yang positif terus. Gitu. Kalau kamu gaulnya sama yang wangi jadi wangi. Ya. Kalau kamu gaulnya sama bau jadi bau juga. Iya, betul. Kalau gaulnya sama anak-anak yang bahasnya mungkin tentang dagang-dagang terus kamu jadi pedagang. Betul. Tipe ada bahasa cuman ya bahas cewek doang. Iya, jadi di tempat kuliah kan banyak tuh, kamu bisa masuk ke mana aja itu kan banyak. Kalau kamu gak kuliah, mau kamu gimana? Iya. Cari circle di mana kamu? Masa di mall gitu kamu cari, nggak bisa. Mau di mana gitu? Iya. Tapi kenapa kok sekarang banyak lulusan S1, S2 tuh pengangguran gitu? Gimana kok kamu melihat soal itu? Jangankan S1, S2 itu nggak ada hubungannya. Apalagi SMA gitu kan ya sebenarnya. Iya. Balik lagi ke yang tadi ya. Kalau apalagi SMA, tapi kan memang nggak menjamin S1, Iya, S2 itu kamu bisa dapat kerja. Tapi kalau kamu pinter, pada saat kuliah kamu pinter, itu kamu lulusnya itu pasti dibuat rebutan. Pinter bukan secara akademis doang ya, tapi kamu bisa bersosialisasi, itu nggak mungkin nggak dapat kerja, diperebutkan. Oke. Sekarang gini aja deh ya, orang-orang semua lulusan S1 di seluruh Indonesia, kalau memang social skillnya tinggi, nilainya tinggi, nggak dapat kerja ikut saya terima 1.000 orang hari ini. Nggak ada, pasti sudah dapat kerja semua. Yang nggak dapat kerja itu apa? Milih-milih kerjaan. Nah, satu denger ini, milih-milih kerjaan. Jauh dari rumahku. Jauh nggak dari bisa. rumahku. Nggak Aduh. boleh sama orang tuaku. Ini alasan-alasan banget. Ya? Alasan ini, makanya dia nggak dapat kerja kan? Iya. Kok itu bukan passion saya kok, tempat kerjanya kok. Bukan passion saya. Ini bahaya ya kok ya, bukan Iya. passion saya ini ya. Kok gajinya kecil kok, nggak sesuai kok. Kapan aku balik modalnya, kuliahnya aja segini kok. Padahal kan kerja itu kan jenjang karir ya. Iya, kerja aja dulu Jadi ya kan. banyak banget alasannya, makanya dia nggak dapat kerjaan. Oh. Terus di interview nggak bisa ngomong, nggak belajar public speaking dia. Oke, berarti public speaking penting nih Iya, sekarang pada ya. saat interview gimana mau ngomong gagap-gagap, susah juga lah. Walaupun kamu pinter, Iya. skill kamu 10, komunikasi kamu 3, keluarnya 3. Skill kamu 3, komunikasi 10, keluarnya 8 ya. Jadi kan banyak hal sih sebenarnya untuk dapat kerja itu. Iya. Tapi emang aku pernah lihat kok, ada orang skillnya 10, tapi work ethicnya 5. Ada orang skillnya 5, tapi work ethicnya 10. Kok pilih mana? Work ethic dong. Work ethic Iya, yang pasti, 10. iya. Aku juga sama. Karena aku coba nih si karyawan A sama karyawan B. Yang skillnya 10 ini tapi work ethicnya 5, penghasilannya tuh cuma 20%-nya sih yang work ethicnya 10 ini. Dan pengaruh buruk juga kan buat Iya. community kita semua, itu kan pengaruh buruk kan. Kalau work ethic jelek itu kan kadang dia masuk, kadang enggak, kadang dia telat, kadang dia enggak. Nah. Terus dia nggak pernah bersyukur atas apa yang didapat. Komplain aja lah, oh ini perusahaan Udah begini. mending kalau komplain ke bosnya doang. Cerita ke teman-temannya semuanya. Gitu. Lu kok mau sih segitu? Lu kok mau sih segitu? Hancur akhirnya. toxic banget ya. Toxic banget. Nah, Kokoh kan punya karyawan banyak. Gimana Kokoh kalau gimana ya bisa bilangnya? Gimana caranya Ko Andrew milah-milih mana karyawan yang toksik, mana yang enggak gitu?
Oh, itu awal-awal itu ya. Kalau sekarang itu mungkin karena sudah banyak karyawan yang bagus-bagus, jadi yang toksik itu justru ngeblend ke yang bagus sekarang. Dia merasa Oh. asing kalau aku toksik sendirian ini aneh sendiri. Jadi dia mungkin lebih ngeblend atau dia Oh. bisa ngeblend atau dia pergi sendiri Oke. dengan komunitas yang Resign. iya, karena dia nggak nyaman, karena dia paling di lingkungan yang bagus ini dia nggak nyaman karena dia itu atau ngeblend. Oke. Atau kok keluar-keluarin? Otomatis sih dia nggak bisa, dia nggak nyaman. Orang toksik gampang keluar. Atau mungkin toksik terus dia sering telat, dia nggak disiplin, itu kan kena peraturan kerja ya, otomatis keluar nanti. Ah. Sekarang kalau masuk di Pusat Gada Indonesia itu aja udah harus dilatih 6 hari penuh. Dari pagi jam 6.30 udah harus standby, jam 7 udah mulai, selesainya jam setengah 9 malam selama 6 hari. Jadi kalau dia udah dari awal bangun kesiangan, kadang masuk kadang enggak, itu udah kesaring di awal sih. Jadi work ethic-nya udah bagus-bagus. Berarti Koko punya HRD-nya banyak dong? Ya banyak lah. Karyawannya sekarang kan udah berapa ya? Mau 10.000 ya di Pusat Gada Indonesia. 10.000 karyawan. Gokil. Jadi yang tadi kalian dengerin, jadi yang tadi teman-teman dengerin omongannya Ko Andrew soal karyawan dan pekerjaan, itu dengerin. Ini bos yang udah punya 10.000 karyawan. Tapi Koko punya nggak sih keputusan paling beresiko dalam hidup yang bisa ngerubah hidup Wah, Ko iya. Andrew? Saya tuh selalu nggak berani mengambil keputusan yang akan meresikukan saya, sehingga saya juga nggak akan pernah dapat jackpot dalam hidup saya. Jadi nggak apa-apa. Itu bukan cuma uang aja Mas Hatta, ini juga masalah happiness. Kalau saya tidak berani meresikukan, nggak berani terlalu stres, maka saya nggak akan terlalu happy. Tapi nggak apa-apa bagi saya. Yang penting saya nggak usah saya hidup terlalu happy, saya mentok-mentok. Tapi yang jelas saya tidak meresikukan, saya akan stres saya paling bawah. Jadi grafiknya gitu Mas Hatta. Kalau kamu mau bisa mentok happy di sini, kamu harus meresikukan ada kemungkinan bisa stres di sini. Kalau grafiknya kamu settingnya mau segini atau setinggi ini atau segini. Kalau saya segini aja, jadi aman-aman aja hidupnya. Boring nggak? Boring, nggak apa-apa. Yang penting aman. Iya, ya memang hidupnya di finance company kan. Finance company is boring company kan. Udah tahu, udah ketaker untungnya berapa, udah ketaker. Ntar buka cabangnya berapa, udah ketaker semua. Boring company lah. Oke. Jadi nggak ada resiko yang pernah Nggak ada. Koko ambil. Nggak mau. Ya nggak mau. Oke. Ada resiko itu nggak mau gitu. Ya bisa aja misalnya sekarang tahun ini mau buka, kalau mau ambil resiko, buka aja langsung 1.000 cabang. Bisa aja, ada uangnya bisa. Tapi resikonya yang lama cabang ini bisa ambrol karena manajemennya hancur. Terus pusat gadainya bisa hancur juga, pusat emas juga hancur. Tapi kalau nggak hancur akan melambung tinggi gitu. Langsung Nggak usah deh gitu. Santai-santai aja lah. pilih hidup tenang lah ya sekarang. Kita Ya? hidup tenang ya. Oke. Karena bisa dibilang sekarang Ko Andrew ini kan juga invest di HSS. Nah, waktu Koko invest di HSS tuh beresiko atau enggak menurut Koko? Kecil lah ya. Itu gini, kalau dari portofolio aset saya masuk di HSS itu kan sangat-sangat kecil ya. Oke. Jadi kalaupun itu ada apa-apa tidak akan mengganggu hidup saya. Makanya berani. Tapi kalau portofolio aset saya waktu itu masih kecil dan saya masuk HSS, ya mungkin itu bikin saya nggak tidur. Wah besok rame nggak ya? Besok PVV-nya banyak nggak ya? Kalau sampai nggak banyak itu saya nggak mau gitu. Saya nggak akan masuk. Oke. Kalau belum levelnya saya nggak akan masuk gitu. Gitu. Jadi Koko masuk ketika portonya udah tinggi. Ya sekian persen kecil lah tidak akan mengganggu. Jadi dia mau rame, mau sepi, mau apa tidak akan mengganggu pikiran saya. Baru saya masuk. Berarti lebih bisnisnya happy-happy lah ya. Ya invest yang happy-happy aja. Tapi Karena target BEP dong. ya harus lah. Kalau SS ya targetnya kepingin BEP. Selama ini rugi terus. Tapi yang kemarin Paris itu akhirnya untung. Walaupun kalah Parisnya. Kalah tapi untung gak apa-apa gitu ya. Ya enggak lah. Ya kalau bisa menang lah. Tapi ya nggak ada yang tahu kan menang atau kalah Iya, itu. bener. Tapi sekarang udah BEP. Investasi Koko di HSS. Belum. Masih rugi kalau total all ya. Tapi Total yang terakhir itu untung. Oke. HSS kemarin tuh untung. Tapi kalau dari awal sampai akhir masih rugi. Koko ikutnya di holdingnya kan? Di holdingnya salah satu anak perusahaannya itu HSS gitu. Oke. Berarti Koko masuknya di Holy Wing-nya. Di Holy Wings itu di atas PT gede itu Holy Wings, bawah itu HSS. HSS ini nyuntik modalnya juga ngambil dari Holy Wings, kita nggak store modal lagi. Oke. Gitu. Nah itu kan di samping-sampingnya mereka juga ada bisnis kayak
Club dan ya ada lain-lain, klub, ada F&B. F&B, ada kopi yang barusan buka Nurul and Nopal di Jalan Panjang sini. Oh iya bener. Ada pedal juga. Ada pedal, Nah itu ada Atlas, kalau waktu Koko invest di atasnya udah BEP. belum juga. Karena duitnya gimana mau BEP, duit terus-terusan Terus buka, diputer ya. buka terus kan Iya. nggak semuanya untung lah, ada yang Tapi ada target BP-nya kapan? kalau per outlet Mm-mm. itu targetnya 18 bulan Oke. per outlet. Kayak Nurul Nopal gitu ya baru buka ya. Kalau bisa 18 sampai 2 enggak lah. Kalau kopi agak lama. 18 sampai 30 bulan lah. Oke. Itu Koko ikut menentukan bikin kopi atau semuanya Ko Ivan? Enggak, saya enggak ikut. Saya fokusnya di Pusat Gadai Indonesia sama Pusat Emas. Itu aja udah stres, udah waktunya udah Kebuang banyak ya. kebong banyak, malah ngurusin lagi itu perusahaan orang ngapain diurusin udah. Enggak usah udah. Lebih takut gagal atau nggak dicoba sama sekali? Jadi, saya itu akan masuk kalau risknya itu kecil. Oke. Hasilnya boleh kecil sampai besar. Jadi resikonya kecil, hasilnya kecil sampai besar, baru saya masuk. Kalau resikonya besar, hasilnya kecil sampai besar, saya nggak mau masuk. Oke. Jadi yang dihitung pertama itu adalah risk dulu. Risk dulu ya. Risknya harus kecil, baru tanya untungnya gede atau enggak. Kalau risknya udah gede, nggak usah ditanya untung gede atau enggak. Kalau nawarin bisnis, yang dia sebutkan adalah untung dulu. Betul. Jadi kalau orang nawarin saya bisnis, dia bilang bisa untung berapa, saya nggak nanya. Saya mau tanya resikonya apa. Resikonya sih gede sih, nggak usah. Ya, diam aja udah. Nggak usah nawarin saya lagi dah, saya nggak mau. Dari awal gitu ya? Iya nggak mau. Keras aja udah ya? Nggak mau, ngapain? Hidup udah enak kok, nggak usah. Resiko gede-gede nggak mau. Kok ini bisa untung begini. Iya. Resikonya apa? Resikonya rugi kok. Udah nggak usah ya? Ya ruginya berapa, karena Oke, apa oke, gitu loh. oke, Tertakar nggak gitu. Berarti Koko kayak bisnis tambang gitu nggak ya? Nggak ngerti sih. Bikin tambang emas gitu. Waduh, nggak ngerti, bukan bidangnya kali ya. Dan risknya gede. Nggak tahu juga, nggak paham juga Nggak masalahnya. mau belajar juga di situ. Waduh, nggak ada waktu dan. Udah Udah nggak ngurusin Pusat Emas ini baru buka 7 bulan, ramenya bukan main. Setiap Iya. bulan orang datang nggak tahu, banyak banget nggak tahu. Dia tahu ads-nya sih, saya pakai ads bagus sih. Jadi rame terus setiap hari, masih harus tambahin. Setiap hari itu ada aja yang ngajak bisnis bareng. Bahkan nggak usah keluar modal. Yang penting Oh. Koko masuk, nanti ngajarin kita, mentoring kita, banyak banget setiap hari ada aja. Waktunya udah nggak ada Mas Atta. Capek doang jadinya ya? Waktu saya itu untuk kerja Pusat Gadai sama Pusat Emas itu udah habis. Udah nggak punya waktu lain lagi untuk ngurusin lainnya. Jadi Koko bagi waktu dalam sehari kayak gimana? Kapan olahraganya? Sekarang kapan ya? keluarganya? Kapan kerjanya? Sekarang itu saya tidur jam 9. Harus tidur jam 9. Ngantuk soalnya udah. Makanya HSS kemarin nggak datang, udah tahu bakal ngantuk. Bahkan kadang-kadang setengah 9. Bangunnya jam 3, setengah 4. Udah 6 jam setengah saya tidur. Bangun jam 3? Iya, Jam 4 pagi? 3, setengah 4 ini ya. Setiap hari? Setiap hari. Ini belajar ya guys ya. Kalau mau sukses gini nih. Ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 11 bulan 11 kan? Iya. Mana kameranya? Ini. Iya. Ini Mas Atta. Saya 11 bulan 11 jam berapa saya tidur? Jam 8.20, bangun jam berapa itu? Jam 4. Iya, emang saya setiap hari gitu. Terus udah pagi itu udah balesin WA-nya orang kemarin, kan orang-orang banyak WA malam. Kayak tadi pagi ini saya jam 5 ini udah chatting sama orang yang di Bali mau cari tempat buat Pusat Emas, cari tempat WA selesai. Pokoknya jam 5:30 pagi itu saya udah olahraga. Jam 5 lewat itu saya udah minum pre-workout, 5:30 udah mulai olahraga, jam 6 saya udah nge-gym, selesai jam 7, sauna dan lain-lain, selesai jam 8 udah sampai kantor. 8 lewat lah sekarang sampai kantor. Di kantor, langsung kantor. Langsung kantor jam 8 sampai jam 12 siang itu saya benar-benar full maraton meeting. Saya bisa meeting 5, 6, 7 meeting, banyak banget. Semuanya tentang Pusat Emas dan Pusat Emas dan Pusat Gadai udah. dari jam Ya ada lainnya, misalnya saya kan sekarang di Holy Wings itu saya ketua CSR-nya Hawi Peduli. Itu kalau dia datang seminggu sekali 2 kali saya meeting, saya sempatkan waktu. Terus saya ada masuk di Influencer-nya Samuel Chris sama Clickbait-nya Thomas, itu kan media agency ya, dia kadang-kadang ketemu seminggu 2 minggu sekali, ya saya sempatkan waktu untuk mentoring lah. Tapi kebanyakan saya di Pusat Emas dan Pusat Gadai itu sama Sinar Mutiara. Sinar Mutiara itu kan handphonenya Pusat Gadai yang nggak ditebus. Itu juga harus saya atur juga. Jadi 3 perusahaan itu saya atur itu. Oh. Jadi tiap hari semua orang report ke Koko gitu ya? Di meeting enggak, ketemu di meja meeting. Jadi meja meeting itu saya bisa meeting 15 menit selesai ganti orang, 15 menit selesai ganti orang setengah jam lah maksimal.
Oh. Jadi untuk divisi-divisi itu saya selesai pokoknya harus jam 12. Jam 12 sudah saya makan siang udah selesai. Jam 1 networking lah, ketemu orang-orang. Jam 2 jam 3 udah sampai rumah. Setiap hari gitu. Jam 3 udah harus sampai rumah. Iya. Habisnya di 2, rumah jam jam 3. 3. Pokoknya sebelum matahari terbenam saya pasti sampai rumah. Dari dulu sampai sekarang. Jadi ini ada yang ngajakin podcast saya jam 6 malam, nggak mau saya. Ada orang ngajakin opening apa ya kemarin, restoran jam 6 malam, nggak mau saya. Kalau mau saya siang. Karena Pokoknya orang kalau ngajakin malam, nggak mau saya. Pokoknya matahari sebelum terbenam saya di rumah. Matahari udah terbenam saya di rumah. Saya makan malam sama istri saya. wah, Jadi nggak mau saya. itu prinsip hidup. Iya, nyaman aja saya dengan kayak gitu. Jadi saya nggak mau effort waktu saya yang saya suka ini mengganti untuk cari uang. Saya nggak mau gitu loh. Main sama anak. Main sama anak di rumah, ya bisa jadi di rumah main game saya, main Dota. Pokoknya di rumah, me time gitu loh. Oh. Makan malam sama istri, main Dota, nyantai-nyantai, lihat YouTube, lihat podcast, lihat apa aja. Pokoknya waktu yang saya mau itu nggak boleh dikorbankan untuk mencari uang. Oh, Gitu. gitu. Jadi ada kebebasan dalam diri sendiri Iya. gitu ya. Ya, ditaker lah untuk kerja itu saya maunya segini gitu. Ya kecuali orang yang umur 20-an ya jangan ikutin saya. Umur 20-an ya kamu gas terus, kamu masih banyak energinya, jangan ikutin saya. Saya udah 40 ini. Oh, ini bisa dipelajari ya. Jadi kalau kita lihat banyak jadwal orang sukses bangun jam 4 subuh itu ada benernya ya. Jadi olahraga kok nggak ada yang selain gym kayak pedal atau main bola gitu. Enggak ada, saya gym doang. Gym aja. Gym lari seminggu sekali gitu. Jadi kalau kayak kemarin kita nonton Central C itu Koko kan harus malam harus di sana. Loh, kalau saya ke klub itu seminggu sekali. Oh, oke. Weekend, mungkin Jumat gitu sama teman-teman Holy Wings, sama teman-teman lain lah. Ada beberapa teman-teman yang circle deket gitu, sama teman-teman anak-anak karyawan PGI juga, sama yang deket-deket ya saya ke klub. Ke klub saya nggak ngantuk karena saya minum ya. Kalau minum tuh jadi nggak ngantuk. Tapi seminggu sekali saya. Oh, itu pasti ada juga waktu kayak gitu. Seminggu sekali. Jadi itu biasanya makan malam itu. Kalau Jumat tuh makan malam biasanya di restoran, di Sushitoku itu, restoran sendiri kan. Makan sama teman-teman semua, terus lanjut ke Holy Wings. Selesai pulang udah, itu besoknya nggak bisa nge-gym Sabtu karena teler. Udah teler. Nah, terus tapi nanti Minggu sampai Jumatnya nge-gym. Jadi seminggu saya nge-gym pasti 6 kali terus. Kalau saya nggak ke Holy Wings ya berarti terus nge-gym 14 hari ajar terus. Oke. Gitu hidupan saya. Jadi waktunya nih seru juga nih. Aku tadi ngikutin, schedule-nya seru juga. Jam 3 tuh harus di rumah. Itu aku mungkin kayaknya umur aku 40 aku harus kayak gitu deh. Jam 4 gitu sebelum. Enggak lah, tergantung kesenangan aja kan. Setiap orang kalau yang penting gini, ya? yang kamu happy itu kamu melakukan apa, lakukan. Jangan sampai kamu kepingin melakukan apa, kamu korbankan demi mencari uang. Intinya gitu itu, sih. Ya. Tapi kalau kamu happy malam kerja cari uang dan kamu happy, lebih happy itu daripada kamu santai-santai ya lakukan dong. Kalau saya lebih happyan saya kalau malam itu santai-santai aja sama keluarga gitu. Stressfulnya biar hilang ya. Iya. Jadi tergantung lah, jangan sampai kamu mengorbankan waktu untuk sesuatu yang kamu nggak suka demi uang. Dalam nih quote-nya, FYP nih. Tapi kalau misalnya nih ini amit-amit ya. Ini amit-amit suatu hari Koko tiba-tiba uangnya semua hilang nih jadi 0. Misalnya, ini kan misalnya nih. Uang Koko semuanya hilang jadi 0. Apakah Koko akan bisa sukses lagi? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Apa hal yang akan pertama kali Koko lakuin? Ketika nih uangnya habis tiba-tiba semuanya hilang, terjadilah suatu hari, apa hal pertama yang harus Koko lakuin? Kalau ngelamar di sini terima nggak ya? Gantiin ini yang kurang rajin, gantiin satu, saya belajar bentar bisa lah. Mental ya, langsung cari peluang. Enggak sih, kalau saya mulai dari nol tapi punya skill yang sekarang, Oke. itu saya gampang lah untuk menjadi, ya mungkin sesukses sekarang mungkin belum tentu. Tapi kalau cuma financial freedom 500 juta setahun pasti bisa lah saya. Oke. Karena kan saya punya skillnya, saya punya networknya kan. Oke. Gampang deh misalnya nggak usah 500 juta, jadi 50M setahun aja gampang. Misalnya dari nol nih, saya langsung ngadep ke Mas Hatta. Mas Hatta, saya ide bisnisnya gini. Saya nggak usah digaji dulu, saya digaji 5 juta aja deh, yang penting saya bisa makan. Saya menghasilkan Mas Hatta sampai uang segini baru kita bagi hasil. Nggak mungkin nggak mau. Iya, benar juga. Nggak mungkin nggak mau. Seksi banget penawarannya. Mas Atta kasih karyawan untuk megang keuangan. Saya nggak mau megang uang, saya yang jalanin semuanya, gaji saya 5 juta doang. Saya buktiin dalam setahun saya bisa menghasilkan uang. Kalau saya tidak terbukti ya udah saya dapat 5 juta doang aja.
Uang juga nggak mungkin saya makan kan, Mas Atta yang pegang kok karyawannya. Iya. Pasti dalam waktu berapa lama juga 50M setahun gampang. Gitu. Oke. Berarti teman-teman harus punya mentalitas kayak gitu ya. Iya kan? Mungkin terakhir tadi kan Koko bilang karena Koko punya networking. Banyak teman-teman bilang kalau kita hidup ini nggak punya networking, apa yang harus kita bikin? Nah, 2. 1, mungkin kamu kerja ikut orang dulu, itu kan mulai Mencari networking. itu kan networking sama teman-teman ini, sama atasan. Kamu lihat lah kamu kerja di perusahaan yang mana. Itu networking secara internal doang itu. Kedua ya mungkin personal branding lah ya. Oke. Kalau paling gampang personal branding sih, pelajarin aja orang-orang yang terkenal itu videonya itu bahas apa, angle-nya gimana, editingnya gimana. Kan personal branding itu gratis ya. Ngepost terus aja kan. Iya. Sehari ngepost 50 kali juga gak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya lucu loh Mas Ata. Saya biasanya kalau ngepost di Instagram itu Mas Ata, sehari 1. Oke. Katanya diajarin ya sehari 1 supaya bisa naik, atau sehari 2 maksimal. Terus kemarin itu acaranya ulang tahunnya Dr. Richard, saya ketemu Big Mo. Oke. Big Mo dia habis bikin konten, pulangnya dia 5 menit di post 30 konten. Ini orang gila saya kira. Wih, tapi naik juga. Jadi sejak saat itu saya coba Mas Ata. Udah sekarang saya dapat editan dari orang, ada 5, ada 6, langsung saya post dalam waktu 1 menit. Sama aja loh hasilnya ternyata. Bener loh. Di IG Reels. Di IG Reels gak apa-apa, sama aja ternyata hasilnya. Artinya saya mau ngomong gini, personal branding itu kan ngepost doang, edit ngepost doang. Ya kamu pelajarannya gak naik, berarti kamu harus ganti-ganti. Personal branding kalau kamu udah berhasil, kamu networkingnya gampang. Kalau followermu bisa 10.000 atau bisa 100.000, kamu DM orang, kemungkinan dibalasnya lebih gede gitu loh. Karena Iya. kamu bagus kan, networkingnya lebih gampang. Orang tahu. Iya. Oke. Tapi untuk sekelas Ko Andrew yang udah punya karyawan puluhan ribu, udah punya penghasilan gede dan lain-lain, kenapa masih butuh personal branding lagi? Kenapa masih butuh posting sosial media lagi gitu? Nah ini lucu nih. Dulunya itu gak ada niat. Saya bikin konten pertama, saya coba supaya bisa naik gak di video gini. Ngomong bikin konten. Wah saya sangat gak nyaman Mas Atta. Sangat gak nyaman ngomong itu. Bikin 1 konten, 1 atau 2 maksimal saya bikin konten. Habis itu gak mau lagi saya. Sekarang setiap podcast ini nanti saya punya karyawan bagian ngedit itu, ya dia potongin podcast ini aja, ntar saya post. Udah gitu doang. Makanya kalau dilihat dari Instagram saya itu gak ada bikin konten. Oh nggak ada. Gak ada, cuma motongin ini doang. Oh tadinya tuh sempat syuting sendiri gitu. Nyoba, gak bisa ternyata. Padahal pengen loh. Apalagi kemarin lihat awardnya YouTube ya. Heeh. Kok seru banget ya. Saya mikir, wah saya harus bikin YouTube nih, keren masuk acara gitu. Tapi kok kayaknya gak mulai-mulai ya. Ya ini loh penyakitnya ini. Kepengen tapi gak mulai-mulai. Kepikiran gitu ya. Iya, wah keren banget gitu. YouTube itu kan sosmed paling keren ya. Menurut saya ya. YouTube, terus Instagram, baru TikTok gitu kan. Iya. Paling level tertingginya itu pada saat YouTube. YouTube kan. YouTube tuh level tertinggi. Karena paling susah bikinnya kan. Karena paling susah. Dan Harus lebih lama waktu durasinya. oh, Terus kita nge-engage view-nya kan lebih susah. lebih susah kan ya? Lebih susah. Cari subscriber juga lebih susah pasti kan? Susah banget. Dulu tuh kita mau ngejar di YouTube tuh gak segampang itu. Makanya waktu dulu aku kejar YouTube tuh aku bisa tidurnya cuma 3 jam sehari buat ngejar subscriber nomor 1 Asia itu. Iya kan? Cuman tidurnya 3 jam. Kalau upload 2-3 video panjang sehari. Bukan video zaman sekarang udah di clipper ya. Oh iya beda. Beda. Jadi Short harus kan nge-vlog 3 kali. Panjang. Jadi satu vlog itu syutingnya bisa 6 jam. Luar biasa. Loh, 4 jam. waktu itu kan Mas Atta waktu nomor 1, terus siapa? Just No Limit ya? Nomor 2 ya? Abis itu enggak, nomor 2 Ricis. Oh iya. Lama iya. tuh aku dari 2018 sampai 2000. Pokoknya 4 tahun lah. 4 tahun aku nomor 1. 4 tahun 5 tahun. Nah, terus si Just No Limitnya? Aku Just No Limit di 2002 kalau nggak salah ya 2024 apa 2002. Oh baru-baru ini ya? Iya 2023. Nomor 1 dia? Nomor 1. Itu, Tapi udah nggak bisa di Asia karena Asianya udah dipegang India. oh, itu Just No Limit itu 24 jam loh mainnya. Iya, Ada 24 jam. 20 Nggak 20 tidur. jam. Tidurnya. Tapi itu gila deh emang dia. Memang harus pengorbanan sih. tapi emang waktu itu waktu aku ngerasa wah Just No Limit udah kencang, semua udah kencang. Aku bilang aku kejar lagi ya. Makin panas ya. Tapi enggak. Aku udah nggak ada jiwa panasnya kok. Terus gimana? Ya udah aku ngerasa aku udah punya anaknya, aku udah nggak punya energi. Iya, dia masih single ya. Aku udah nggak punya energi itu. Aku udah kayak misalnya aku sekarang ngeliat Just No Limit, lihat Willy Salim, ngeliat semua, udah seneng aja ngeliat mereka. Kayak wah ini energi gue yang dulu nih. Memang harus energi segede itu ya untuk. Iya, karena kayak beneran loh bikin konten lu mau jadi nomor 1 itu
itu jam tidur udah pasti terkuras. Iya semuanya lah, bukan bikin konten doang. Kalau kamu mau jadi nomor 1, Iya. itu pasti pengorbanannya udah lebih dari Dulu semuanya. aku bahkan sampai ngeprintin semua penumbuhan subscriber orang di Indonesia dan Iya di dunia. itu keren itu. Jadi aku tuh sampai kayak ngelihat chart saham. Iya, iya, Kenapa iya. orang ini Ini. bisa ngalahin dulu tuh belum ada Mr. Beast, Mas. Hmm. Dulu aku bahkan lebih gede dari Mr. Beast. Sampai Oh, aku tuh gila. balapannya tuh sama Logan Paul sama Jake Paul. Wih gila ya. Sama KSI. Dulu aku balapannya gitu, tapi dari Asia. Oh. Running tuh, Mas. Dulu balapan. Dulu salah satu idola aku kan Casey Neistat. Waktu aku bisa ngalahin dia aja di 10 juta subscriber. Dan aku waktu itu 10 juta subscriber pertama di Asia. Jadi dulu aku di Asia yang nerima Diamond Play Button pertama, Mas. Dulu aku balapan sama India. Jadi Indonesia udah kelewat, tapi balapan sama India menang tuh lawan India. Tapi setelah aku punya anak, kayaknya aku energi untuk aku tuh harus nganterin anak sekolah pagi-pagi. Aku udah harus bangun. Terus aku kayak waktu masih bayi aku ngerawat. Pas malamnya juga kadang nangis, aku udah nyiapin susu. Terus habis aku bikin konten, aku udah gak mau tuh nyari konten viral. Terus aku harus jauh pergi. Kayak dulu misalnya lagi viral Om Telolet Om. Aku bikin loh Om Telolet Om ngecawa bass, binyo ini bikin set gitu. Kayaknya aduh aku kayaknya Kayak effort tuh nggak ada ya. Effort Hajar tuh- terus pokoknya aja. Effort segede apapun hajar ya. Enteng gitu pokoknya ya. hajar kok. Mau dulu ada Lamborghini dijadiin prank. Apa semua aku bikin. Semua. Semua. Sampai trending misalnya orang besoknya nih kenapa dia bisa dapetin 10.000 subscriber per hari. Oke, aku harus ngejar 15.000 berarti nih. 15.000 tuh dengan gimana? Oh, ada giveaway, ada bikin konten ini, ada bikin musik, ada bikin apa. Sampai aku tuh pernah satu hari penambahan subscribernya tuh 150.000 Wah gila. per hari. Gara-gara apa itu? Itu waktu itu kita bikin kontennya itu tentang sama adik-adikku. Oh. Lomba, iya. challenge. Wah, tiba-tiba lagi gede nih challenge. Mainin challenge. Semua challenge-nya paling ini kita coba lah. Tapi habis itu challenge udah mulai turun. Apalagi ya, dalam 3 hari itu berganti lagi kok. Seminggu depan udah beda lagi trennya. Wah, cover lagu. Ini bang. Sekarang yang masih YouTube siapa ya? Mas Atta sama adik-adiknya semua masih? Masih nge-YouTube, cuman kita kan udah shifting kan. Sekarang kan YouTube itu lebih ke udah podcast, Mas. Oh. Sekarang lebih challenge edukasi gitu-gitu ya? udah di TikTok sama IG. Ya. Nah, aku sekarang ngejar ke TikTok menuju 30 juta aja aku udah bersyukur. Kayak IG ku masih menuju 40 juta, TikTok menuju 30 juta itu aku udah bersyukur. Maksudnya di era anak muda yang sekarang nih dengan puluhan ribu kreator mungkin setiap seminggu hadir. Mungkin ratusan ribuan aku bisa keep up dengan Iya, ya, keren lah udah. aku dapat report 1 bulan aku masih dapat 200 juta penonton. Masih oke. Di TikTok, IG, iya. di Clipper kadang-kadang 500 juta. Kemarin aku dapat laporan di TikTok gua aja kemarin 220 juta penonton 1 bulan. Aku bilang oh oke loh dengan populasi rakyat segini ya. Jadi aku tapi udah gak ngejar yang kayak wah ini ada kreator bisa live 24 jam. Aduh aku udah Effortnya udah gak nyampe separuhnya dulu lah ya. iya sekarang kayak udah. Nah aku tuh udah kayak Koko nih. Gak mau ngorbanin kesenangan aku buat nyari duit. Yes. Jadi kalau misalnya aku lagi seneng pedal sama futsal, Ya, pedal. terus aku ditaruh jam di situ aku harus kerja. Sorry nih. Pedal dulu. Aku pedal dulu. Mas ada kerjaan nih live dari jam segini. Udahlah ya. Aku kayak aduh, aku tuh gak mau ngorbanin. Aku lagi seneng ini, lagi seneng gitu. Betul. Ya dulu memang lagi seneng konten itu. Lagi Diajak seneng ketemu konten. orang gak mau. Saya lagi Gak mau konten. mau, saya mau ngonten. Fokusnya di yang kita Fokusnya suka. situ. Jadi iya. Bagus lah. ada fase-fase hidup yang merubah diri kita. Aku lihatnya gitu. Nah, sekarang kayak aku belajar sama Koko. Wah, gokil ya. Aku bisa gak ya bangun jam 6 terus aku harus udah pulang nih jam 3. Aku udah mulai mikir nih sekarang. Di umur 40 nih, kayaknya jalan pikirku udah mulai gini. Kayaknya aku meetingnya harus 15 menit. Karena biasanya aku meeting sejam setengah itu wasting time banget. Kayaknya aku harus bisa nih. Tadi aku lihat, meeting 15 menit itu ternyata bisa ya. Karena meeting itu juga saya kepengin bikin ngajarin online waktu nanti. Meeting itu yang bikin 1 jam sampai 1 jam setengah itu banyak yang bisa dieliminasi. Contohnya pada saat kita masuk meeting, orang masih ngerapiin kursi lah, masih nunggu penuh lah, masih nunggu slide lah, slide-nya belum dicolok lah, Ada terus yang lagi lah. PPT-nya dia nggak sempurna lah, jelek lah. Itu kan harusnya bisa sebelumnya udah dicek dulu sama orang kita, PPT kamu udah bener nggak? Di situ Koko omelin. Enggak, dia udah tahu kalau Oke. meeting sama Pak Andrew, PPT-nya ini udah harus bener, persiapannya udah harus bener. Begitu Pak Andrew masuk ini udah langsung mulai. Kayak tadi nih sebelum saya
ngecek ruko itu kan saya meeting dulu tuh Oke. jam 9 tadi di kantor. Orangnya itu dari vendor. Perkenalan, saya dari vendor gini. Terus tim saya dari tim Pak Andrew ada yang mau kenalan? Nggak ada, cepetan mulai. Udah nggak ada basa-basi, udah. Waktunya udah nggak ada buat basa-basi, udah cepetan kamu presentasi, to the point, udah selesai gitu. Jadi itu banyak yang bisa dieliminasi kalau mau pekin waktu ya. Oke. Gitu. Jadi itu aku harus belajar. Cuma karena kita budaya timur susahnya Mas Atta. Iya, belum lagi yang ngaret. Waduh, kalau ngaret sih enggak lah. Kalau ngaret sih kayak jarang lah harusnya ya. Ada juga meeting nanti dia menuju dari sini ke sininya kena macet. Mungkin Mas Atta terlalu baik ya. Jadi orang masih berani ngaret. Enggak ada sih selama ini. Oh, kalau ngaret. Koko ngaret udah tinggal gitu. Tinggal udah. Meeting lagi nanti kamu nggak tahu. Kalau nggak bulan depan berarti udah nggak ada meeting lagi sama kamu. Oh, sama karyawan harus gitu ya. Oke, saya akan terapin itu ya, siap-siap ya tim saya ya. Kalau saya udah meeting, kalau kamu udah gak hadir telat 2 kali, mungkin saya udah gak meeting lagi sama kamu ya. Terima kasih ya, jangan meeting lagi sama saya. Wah, ini kita belajar tadi tentang harta, tahta. Oh, belum ya, kok nggak tahu. Harta, tahta, wanita, sosial media. Sekarang nambah nih kan sosial media. Kenapa sekarang orang semua yang udah berharta pengen punya sosial media menurut Koko? Kayaknya nggak semua lah ya. Tapi ada yang beberapa mau. Tapi kenapa Koko milih yang punya sosial media dan aktif di sosial media di saat ada juga pengusaha yang dia low key, dia nggak mau kelihatan di sosmed, dia nggak mau. Kebanyakan low key sih sebenarnya. Cuma saya itu kebetulan aja. Waktu itu kenal sama Bang Hotman, terus di post-post terus sama Bang Hotman, naik kan. Di gendong lah Bang Hotman, naik. Udah naik tapi nggak bikin konten. Terus diajak podcast sama Dr. Richard awalnya. Diajak podcast langsung viral. Terus podcast kedua sama Timothy viral lagi. Jadi otomatis naik. Terus saya nggak ada effort juga, tinggal motong-motong doang. Biarin. Terus kenapa kok dipotong-potong terus? Saya merasakan ada positifnya. Positifnya lebih banyak dari negatifnya. Contohnya kalau saya nggak branding mungkin nggak kenal Mas Atta. Oh, iya kan? Iya. Kita nggak tahu tentang nggak tahu. Mas Atta nggak tahu saya kan? Iya. Akhirnya jual emasnya mungkin bukan di saya. Iya. Ya kan? Saya nggak. Mungkin karena personal branding Mas kemarin, mau jual emas lagi naik nih. Iya kan karena gitu. Terus pusat emasnya jadi orang-orang 80-90% yang ke pusat emas itu taunya dari punyanya Ko Andrew. Dan Ko Andrew ini kan personal brandingnya transparansi. Kalau di pusat emas transparan, harus jujur. Jadi orang kalau jual emas di pusat emas itu ya percaya gitu loh. Tahu ownernya siapa. Tahu pasti nggak ditipu. Kalau 18 karat jadi bayar 18 karat. Jadi sekarang ramai terus. Dan saya itu nggak mau berhenti sampai situ. Saya harus terus meeting ke karyawan saya bahwa dia harus amanah. Jangan sampai kamu curang. Karena kalau kamu curang nama saya yang jelek nih. Makanya saya meeting terus gitu. Meeting itu memastikan karyawan kerjanya benar. Memastikan ya. Karena banyak 19 karat nih dibayarin 18 dibayarin 17, itu kan saya yang kena nanti. Berarti bisa dibilang sekarang tuh bener ya kalau orang bilang sekarang tuh era founder era. Era founder era. jadi katanya founder ini tuh harus muncul. Jadi orang lebih trust sama brandnya gitu. Ya itu pasti, tapi bukan berarti kalau nggak muncul itu nggak bisa maju. Banyak juga yang bisa maju, cuma itu nilai plus lah. Nilai plus. Tapi Koko pilih yang sekarang maju. Tapi personal brandingnya juga harus benar sesuai dengan apa yang kehidupan dia gitu loh. Saya nggak setuju kalau orang personal branding itu dia udah tanya duluan. Saya mau menampilkan apa ya personal branding saya? Ya udah hidup kamu aja udah. Hidup kamu apa ya apa gitu. Jangan nanya ya. Iya jangan kamu mau bikin apa ya? Saya mau menampilkan itu saya itu sebagai apa? Udah nggak, hidup kamu itu kamu personal branding kan. Iya. Kalau memang kamu nggak naik berarti hidupmu nggak menarik. Sesimpel itu ya. Iyalah, nggak mungkin. Tapi hidup itu pasti menarik. Setiap orang itu punya hidup menarik. Tinggal angle kita mana yang mau disampaikan kan. Nggak mungkin, pasti menarik. Tapi dulu kan aku lihat personal branding Koko itu awal-awal orang ngegerebek garasinya, mobilnya banyak segala macam. Aku lihat udah mulai ngurang-ngurangin. Nggak ada. Digerebek waktu itu sama Roy Ricardo sama kalau nggak salah aku lihat ada di IG-nya Bang Hotman. Oh, itu waktu Imlek. Iya, aku pertama kali lihat kok, canggih juga nih Koko. Siapa nih Ko Andrew?
mobilnya canggih-canggih juga. Aku kan suka otomotif. Jadi kalau Iya, mataku iya. ngelihat otomotif, dar, Langsung kena ya. kena mataku. Enggak lah, itu waktu itu Imlek pas pindah rumah baru. Oke. Jadi pas housewarming sama Imlek dibarengin, semua datang. Mm-mm. Terus ya udah namanya pada ngumpul semua, bikin Ngonten. konten di situ. Terus Oke. habis itu Roy Ricardo lihat dia mau gerbek juga. Saya bilang, wah nggak bisa, ini tempat privacy gitu. Akhirnya Akhirnya mobilnya kantor. aja saya bawa ke kantor ya. Oh. Jadi seolah-olah kamu gerbek kantor aja deh. Oke. Viral juga. Viral. Gitu. Itu. Nanti mobilnya saya bawa ke Pusat Mas. Nanti Bang Atta Boleh. ke Pusat Mas. Gerbek Pusat Mas ada mobilnya. Mobil masih ada semua kok. Atau udah? Ada. Kan dijual nggak laku. Jadi disimpan. Ada lah, masih ada. Tinggal apa aja nih sekarang? Atau Nah, Ferrari yang SF90 itu Oke, ada. ada. Rolls Royce ada. Ada. Ya nggak banyak lah. Ntar saya bawa. Oke, tapi nggak beredar sekarang di mana-mana. Nggak pernah dipakai. Iya kan? Mobil itu benar-benar ditaruh doang. Bayar pajak doang kan? Ya harus lah kalau pajak. Iya, maksudnya bayar pajak doang jadinya, Iya. nggak dipakai. Tapi ada happiness sih, walaupun Itu. nggak dipakai. Jadi pada saat kita pulang rumah, kita lihat mobil itu walaupun nggak dipakai, itu ada happiness bahwa selama ini saya kerja itu ada hasilnya. Ini achievement saya. Itu ada sih perasaan. Jadi saya nggak usah ngejawab ya kenapa harus punya mobil. ada kan perasaan lihat mobil itu. Iya, Makanya dilihat-lihat aja padahal ya. Iya, lewat doang itu sebelum masuk rumah lihat, waduh, puas, Iya. saya kerja itu ada hasilnya. Tapi kalau dipakai juga kadang kita deg-degan ya sekarang. Dengan jalanan ini Oh nggak tuh. nyaman sih. Saya pakai itu kadang-kadang itu kalau kan bangunnya pagi tuh. Saya jam 4:30 itu kadang-kadang itu muterin tol dalam kota itu kan kira-kira 40 menit. Keliling naik mobil. Iya. Oke. Kalau naik Ferrari itu ya masih enak ya. Kalau naik Rolls Royce bisa ngantuk-ngantuk loh saya. Beneran ngantuk-ngantuk bosen gitu. Ada yang pakai gitu doang. Lampu udah dijual kemarin. Lampunya laku itu yang 8 M. Apa yang rugi itu? Iya. Urusnya masih ada. Urusnya dijual juga. Jadi waktu itu udah garansi habis. Jadi kalau garansi habis jual aja lah, males ya. Dulu masih ngurusin gitu. Kalau garansi habis nanti ada rusak-rusak kan ke bengkel lah, Iya kena lagi. 300 juta, 700 juta. Sekali bengkel kan gitu kan. Benar. 500, 250 itu minimal udah. 80 juta itu udah happy-happy kita. Cuma 80 ya. Kalau rusak itu seneng-seneng banget kan mobil gitu. Kan. Berapa ratus gitu kan. Itu kan nggak enak ya setiap hari. Udah, jadi garansinya habis jual. Daily-nya pakai apa tapi kok? Daily. Sama supir, naik Lexus. Lexus aja lah. Sama supir aja lah. Nggak pakai Rolls Royce berarti ya daily-nya. Enggak, pakai Lexus yang sekat itu udah enak banget udah. Udah enak banget ya. Mas Atta juga mobilnya sekat kan? Awalnya sekat tapi pas punya anak nggak kepake jadi Lexusnya yang 7 seat. Enggak kan, yang gede itu mobil gede banget tuh. Oh, Sprinter iya. Itu sekat. Enggak. Sekat. Tapi kursi belakangnya banyak. Karena jadi kalau aku sama tim aku bisa meeting di mobil. Oh, sekalian ya waktu. Iya, jadi waktu di jalan nih misalnya lagi OTW kemana, promo apa, di jalan aku bisa sambil meeting. Iya, enak ya. So aku suka banget sambil nonton. Aku tuh anaknya tuh punya fun fact-nya suka banget nonton olahraga. Jadi aku harus update pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga si Italia. mobil itu, Dan di mobil itu aku nontonin. di Sprinter itu. Di Sprinter itu aku Jadi nontonin. sekarang lebih sering naik Sprinter daripada lebih dari Lexusnya. Sprinter daripada Lexus. Oh, Nah, kalau Rolls Royce kayak gitu yang belakangnya cuma 2 tuh Nggak kata enak, aku nggak kepake. nggak enak. Karena aku rame kan orangnya. Ya. Dan aku tuh orangnya karena introvert, jadi teman-temanku tuh timku sendiri ataupun keluargaku sendiri. Jadi aku punya ya temenan banyak sama orang, tapi nongkrong itu jarang Tapi banget. naik Sprinter itu puas ya? Aku sih puas banget. Aku tuh ngerasa itu salah satu best of all time car aku. Tapi Sprinter kalau ngebut goyang ya? Agak takut itu gak sih? Beda loh sama Lexus kalau ngebut. Iya sih. Kalau di tol. Tapi nggak, aku jarang. Gak apa-apa ya? Nggak. Aku tuh happy aja gitu rame-rame di situ. Aku ngerasa safety aja diri aku tuh kayak. So aku bisa nonton kayak misalnya pedal tadi malam matchnya apa. Aku segila itu sama olahraga. Jadi kayak. Iya. Dan aku ngupdate skor dan aku lihat hasilnya tuh aku seneng gitu. Jadi ya sama kayak Koko tadi bilang happiness. Sampai HSS aja sampai jam 3:30 kemarin ya. Iya. Udah bela-belain ya. Suka, karena aku suka olahraga tuh passionate dari antara fighter sama fighter. Mereka udah sama-sama usaha. Terus mereka tampol-tampolan di atas. Mas Atta gak naik ring? Gak ada keinginan ya? Sebenarnya aku tuh udah berapa tahun terakhir aku diundang Beyond, diundang HSS, suruh nonton tuh aku gak pernah mau datang. Oke, terus? Aku gak pernah mau datang bukan karena apa-apa. Aku takut di call out dari atas.
Terus aku kalau nolak, kayak orang belum teredukasi nolak itu boleh. Iya. Sekarang kan orang banyak nolak di kolor Iya. ini karena value-nya nggak sama nih sama gue. Iya. Baru aku mau datang. Iya. Jadi ketika aku nanti di call out sama yang menurutku value to value, terus dia punya kesibukannya sama-sama sibuk, bisa berpikir gitu aku. Dan umurnya mungkin di range yang sama Iya, gitu. harus worth it lah ya. Worth it, tiba-tiba anak muda dia datang. Tapi ada Atta Halilintar, gue tapi call ada out. keinginan ya. Hah? Itu seni kan ya gitu kayak gitu itu ya. Kalau naik tinju gitu tuh aku nggak diizinin sih, sama ibu nggak diizinin, sama ya. istri nggak Pasti diizinin. lah. Kalau Takut bola, cedera kan? pedal, aku kompetitif. Aku sampai turun profesional. Wih, gila. Pa- Atlet ini. Tapi jalur pemilik. Oh. Jadi aku dulu mimpinya kan pengen jadi atlet profesional. Hmm. Tuhan nggak mengizinkan ternyata. Ternyata aku diizinkan punya tim profesional dan aku main. Aku daftarin nama aku as a pro buat buat ngerasa mimpiku jadi nyata. Walaupun cuma satu match. Tapi mentalku kayak gitu. Aku harus turun. Aku berhadapan sama pemain-pemain Iya, pro. iya. Bola ya. Lebih suka Futsal sama bola suka ya. futsal atau padel sekarang? Sekarang lebih banyak main pedal. Dan di pedal juga aku nggak main-main kok. Aku bener-bener pengen latihannya sama pro, pengen Pro ya. lawan sama yang jago. Terus aku undang-undangin, terus mereka nge-smash aku nggak apa-apa. Tapi padel nggak secapek futsal ya? Kalau mainnya sama yang intens capek kok. Sama kayak futsal, capek. Ya? Capek. Kalau yang mainnya sama cewek gitu, nggak capek kok. Keringetan juga kadang-kadang enggak. Tapi keringetannya apa adanya Kalau gitu. tenis main? Mas Ata? Nggak main. Oh, langsung padel berarti. Raket ini itu olahraga raket pertama aku. langsung padel. Dan aku tuh nggak pernah terfomo sama olahraga apapun. Lari, sepeda, naik gunung, nggak pernah ke FOMO. Jadi kalau naik gunung ya karena momennya aja. Kalau sepeda ya satu kali aja lari. Nggak ada olahraga yang bisa ngalihin aku dari bola, dari futsal, dari mini soccer, nggak pernah. Karena bola ini udah olahraga rakyat dan aku tuh ngerasa kayak sampai aku tuh diledekin, kamu bisanya olahraga rakyat aja, nggak bisa olahraga golf apa. Adikku tuh udah bisa, aku nggak dapet gitu feel-nya kok. Iya, Tapi ketika ada pedal, aku melihat aku bisa main sama istri, sama adik-adik, sama orang baru, ngeling, sama pejabat, sama public figure, sama orang biasa, sama karyawan, itu ada semua di pedal. Ya tadi rame di bawah ya. Rame, teman-teman istri gue. Ada yang pakai baju suster suruh main di bawah. Iya, aku mah siapa aja seru main. Seru aja kok, maksudnya aku seneng aja lihat orang olahraga ya. Jadi hidup tuh ketika kayak ketemu kok, ini dia olahraga, aku ada respect sendiri. Daripada dia kaya raya tapi dia nggak sayang sama dirinya, badannya so gede, gendut. Sama-sama, saya juga ada kadang-kadang story nyindir-nyindir orang kaya yang nggak peduli sama Iya, badannya. maksudku kamu cari duit banyak tapi habis itu umur 50 kamu diabetes, Iya. penyakit, kelebihan berat badan, obesitas, Betul. terus masuknya ke penyakit-penyakit di kepala. Katanya kalau badannya udah terlalu gede naik ke kepala tuh, stroke. Apa ya, walaupun kemungkinannya banyak, ada juga orang berotot kena juga. Ada juga kena, tapi Cuman kan at kita least- memperkecil resiko itu kan. Iya. Bukan berarti nggak kena. Bukan berarti pasti nggak kena. Tapi kan memperkecil resiko kan. Waduh, seru banget, ternyata udah 1 jam 10 menit nih. Kita harus mungkin mengakhiri, tapi ini kita minta tips dari Kokoh. Gimana teman-teman yang nonton ini bisa jadi orang kaya raya, sukses dan bermanfaat buat banyak orang? Sebelum kamu fokus kamu mau kaya, sebaiknya kamu fokus dulu hidupmu bisa bermanfaat atau enggak buat orang lain. Oke. Percuma kamu kalau kaya tapi hidupmu nggak bermanfaat buat orang lain. Nice quote itu. Jadi harus bermanfaat dulu buat orang, baru kamu bisa jadi kaya. Jadi kalau cari uang jangan halalkan segala cara. Oke. Pastikan kamu cari uang dengan benar. Karena banyak lah sekarang yang orang-orang asal kaya gitu kan. Tapi kebanyakan mereka ini mulainya harus dari mana kok? Kan mereka ini masih istilahnya habis dengar Kokoh, wah gue udah terinspirasi, gue harus mulai dari mana ya gitu. Entah mereka sekarang karyawan atau kerja atau apapun itu. Mulainya dari etika. Mulai dari etika. Iya. Kalau etikamu benar, kemungkinan kamu kaya lebih besar daripada etikamu nggak benar. Dan kalau etikamu nggak benar dan kamu kaya, nggak ada orang suka sama kamu. Buat apa kamu kaya? Kalau orang gak suka sama kamu, ya ngapain kamu kaya ya? Iya. Oke. Bener nggak? Kamu kaya. Betul. Attitude number one. Iyalah. Attitude, etika itu nomor 1 dulu. Jadi etika itu bisa membawa rezeki gitu ya? Etika itu, iya, membawa rezeki dari mana? Dari networking kan? Kalau kamu nggak punya attitude yang bagus, kamu nggak punya etika yang bagus, mana mau orang temenan sama kamu itu? Tapi kenapa ada orang etikanya jelek tapi tetap kaya ya?
Iya, makanya dia kaya tapi nggak ada orang suka sama dia kan. Buat apa juga duitmu itu? Oke. Gak dibawa mati ya. Iya, kamu menikmati duitmu sendiri, diomongin orang di belakang. Buat apa gitu loh. Aduh, sakit. Buat Sakit apa? Mendingan kamu biasa-biasa aja tapi temenmu banyak, semua orang suka sama kamu. Fokusnya di situ dulu. Nanti kalau kamu udah bener etikanya, mannernya bener, semua orang suka sama kamu, networking sama kamu enak, uang mengikuti kamu. Luar biasa itu. Ko Andrew, terima kasih banyak udah main ke sini. Thank you. udah Suatu diundang. kehormatan Thank you udah diundang. Mas Toto. bisa ngobrol-ngobrol. Semoga jadi inspirasi buat teman-teman semua. Kita doain sukses terus buat Pusat Emas. Sama-sama. Pusat Thank you. Gade Indonesia. Nanti teman-teman yang nonton podcast ini kalau setuju aku bakal grebek Ko Andrew. Komen di bawah ya. Yang banyak. Grebek Ko Andrew, grebek Ko Andrew. Sama tahu kita grebek di tempat usahanya Koko bisa kan? Boleh. Tapi taruh mobilnya di situ ya. Iya, kita coba cek SF90. Asik. Sampai jumpa lagi kok. Sehat selalu, sukses selalu, terus bermanfaat buat banyak orang. Terima kasih inspirasi-inspirasi buat teman-teman di luar sana. Thank you udah diundang Mas Sada. Thank you. Assalamualaikum. God bless.